Oke, mulai ya. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini diberi kelancaran. Doa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, selamat datang kembali di kelas pendingin IPTI Yogyakarta. Alhamdulillah untuk hari ini kita dapat bertemu kembali di hari yang cerah, di pagi hari ini. Tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswa yang kemarin sudah masuk di sesi kelas pendingin khususnya di AC ruang ya. Untuk hari ini apakah ada yang mengantuk datang ke sini atau malas-malasan gitu? Aman ya? Semangat semua, oke ya. Kita masih diberikan semangat untuk melanjutkan pelatihan AC ruang ya, atau AC split di IPTI Yogyakarta dengan keadaan sehat walafiat. Oke, dari saya instruktur Mas Hafid Aditya, tentunya di sesi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi instalasi pemipaan dari indoor AC dan outdoor AC split ya, atau indoor unit dan outdoor unit. Nah, tentunya penting sekali, kemarin kita sudah mempelajari di sesi pertama, ini kita masuk di sesi kedua. Di sesi pertama itu kita mempelajari terkait dengan pemipaan AC ya. Kemarin kita belajar menggunakan alat-alat yang tentunya wajib ada di AC split ya. Contohnya adalah alat flaring dan alat swagging. Kemarin kita belajar terkait alat flaring dan swagging, tentunya adalah ditujukan untuk instalasi pemipaan indoor AC dan outdoor unit AC. Nah, untuk instalasi pemipaan indoor dan outdoor AC ini penting sekali karena ketika nanti teman-teman di sini menjadi teknisi atau kedepannya sudah buka bengkel atau mungkin memasang unit AC, itu kalau kita tidak paham terkait dengan prosedur dari pemipaan indoor dan outdoor unit ini, maka nantinya juga AC yang kita pasang tidak seawet yang kita harapkan ya. Nanti ada masalah di kedepannya atau mungkin menjadikan unit AC bermasalah. Nah, oke. Untuk instalasi pemipaan indoor dan outdoor unit AC, nah ini nanti dibagi menjadi 4 sesi ya. Jadi menjadi 4 sesi ya. 4 sesi itu atau 4 sub ya. Itu yang pertama ada instalasi indoor, yang kedua ada instalasi outdoor, lalu ada pemipaan dan instalasi listrik. Pada intinya ada 4 ini. Nah, 4 ini aja. Jadi instalasi indoor kita kenal kemarin adalah kalau di AC ruang adalah di bagian yang di dalam. Kita lihat di ruang kelas kita ini ada indoor ya, in di dalam, indoor unit berarti AC, bagian AC yang di dalam ya. Indoor unit satu set, AC yang di dalam. Nah, kalau instalasi outdoor berarti yang di bagian luar. Kalau di luar ya teman-teman udah sering lihat ya, atau yang mesin ya di luar ruangan ya, atau kita pasangnya di outdoor. Nah, untuk yang ketiga ada pemipaan. Nah, pemipaan kemarin kita udah belajar terkait dengan flaring dan swagging. Tentunya yang dipakai adalah flaring. Kalau flaring itu konsep penyambungannya adalah kemarin sudah saya jelaskan adalah terkait dengan penyambungan tanpa las ya. Kemarin kalau swagging adalah shock ya, kita kenal dengan shock atau penyambungan dengan dilas, pengelasan ya. Nah, tujuan dari pemipaan tentunya adalah untuk penyambungan pipa hubung atau menghubungkan indoor dan outdoor. Contoh AC di sini, ini ada pipa yang keluar ya gitu. Terus yang terakhir ada instalasi listrik. Nah, tentunya instalasi listrik ini sangat-sangat kita garis bawahi karena kebanyakan siswa juga di IPTI itu yang ikut pelatihan di AC adalah yang belum pernah mempelajari
listrik ya. Maka dari itu memang nanti listrik ini kita jelaskan sebelumnya gitu. Nah, untuk hari ini fokus kita nanti adalah di instalasi pemipaannya ya, indoor dan outdoor. Nah, terkait instalasi listrik nanti kita jelaskan sambil setelah sesi ini gitu. Nah, untuk pemipaan, nah kemarin kita sudah belajar pemipaan. Ada yang pertama ada alat potong yang kita sebut cutter pipa ya. Alat potong pipa itu kemarin tidak boleh menggunakan gerinda atau gergaji besi. Nah, kita menggunakan cutter pipa ya. Kita alat potong khusus yang digunakan untuk memotong tembaga. Nah, cutter pipa ini ada dua macam, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil ya. Nah, kebetulan kita pakai yang ukuran kecil. Nah, kalau di gambar ini dia menggunakan ukuran yang besar, nanti pipa-pipa yang lebih besar. Ada lagi bending. Bending itu juga kadang ada yang menggunakan bending 3-in-1 seperti itu, bending pipa yang nanti ada ukuran-ukuran derajatnya. Ada yang menggunakan bending spiral. Bending spiral itu hanya kawat aja. Kemarin sudah kita praktekkan juga terkait dengan bending yang menggunakan bending spiral dan seperti itu, bending 3-in-1 kita namakan. Terus ada lagi flaring dan swagging. Nah, kita pakainya adalah flaringnya aja, atau nanti untuk membuat atau melebarkan sedikit ujung pipa ya kemarin ya, untuk teman-teman kemarin. Nah, flaring dan swagging. Terakhir pengelasan. Nah, pengelasan di instalasi indoor dan outdoor jarang kita pakai karena rekomendasi dari pemipaan adalah tanpa dilas atau menggunakan sambungan flaring tadi gitu. Kecuali dengan nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan dilas, misalnya pipanya harus ditanam di dalam tembok. Nah, itu rekomendasinya dilas, tidak disambung flaring gitu. Sambung flaring kan dia menggunakan berat ya, kemarin kita belajar. Nah, flaring dan swagging. Nah, ini kemarin sudah kita lalui ya. Untuk hasil flaring yang baik, melebarkan ujung pipa seperti ini. Nah, ujungnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil, tidak peyok, nah gitu. Jadi tidak penyok, jadi seperti ini. Nah, ini penyambungan pipa. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan penyambungan pipa dengan menggunakan dua kunci Inggris ya, atau kunci pas. Nah, instalasi indoor dan outdoor. Nah, kemarin pada intinya adalah ketika kita sudah flaring, nah, instalasi itu kita bisa lakukan ya dengan menyambung sambungan di indoor dan outdoor. Nah, jarak-jaraknya nanti kita bahas setelah sesi ini, jarak antar indoor unit ke atas plafon atau outdoor unit ke belakang tembok. Nah, itu nanti kita bahas terlebih lanjut. Nah, ini jarak pipa ke indoor, dari indoor ke outdoor. Nah, ini juga ada standarnya, dari 3 meter sampai ke 7 meter itu standar minimalnya gitu, standar minimalnya. Maksimalnya adalah 7 meter ya, minimalnya 3 meter. Nah, ini pemipaan nanti kita lakukan terkait dengan praktek. Nah, penting sekali praktek nanti pemipaan tidak asal nyambung aja ya. Nanti kita perlu rapikan juga. Ada yang namanya nanti oil trap. Oil trap ini dibuat untuk mengantisipasi oli yang mengalir ya, biar tidak ke mesin outdoornya. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Mau tanya apa? Oke, boleh. Mengenai pemipaan, bagaimana jika panjang pipa itu ketika masang AC kurang dari 3 meter ya, ataupun melebihi dari standar maksimalnya, itu apakah ada efeknya di AC, Pak? Oke, untuk efeknya sebenarnya ada. Ketika pipanya pendek itu maka kinerja dari kompresor atau mesinnya AC di outdoor itu akan lebih berat, Mas. Karena apa? Dia sirkulasi freonnya atau refrigerannya akan cepat sekali gitu. Mengalirnya cepat, belum sampai ke indoor, kompresornya udah ditambahin lagi. Gitu, terus gitu. Jadi berat, malah panas gitu. Tapi kalau terlalu panjang, maka itu juga aliran freonnya terlalu lama, maka mengakibatkan dingin di
indoornya akan lebih lama karena apa? Sirkulasi freonnya lama banget. Nah, makanya disesuaikan, itu lebih baiknya disesuaikan. Itu makanya dibuat panjang minimal 3, maksimal 7 meter. Bagusnya segitu. Nah, kecuali memang di lapangan sekarang banyak sekali ya standar-standar yang kurang dari itu. Gitu. Oke, untuk gambaran pemipaan seperti ini nantinya harapannya ketika nanti kita praktek ya nanti sambil jalan kita jelaskan karena di sini saya lebih senang adalah ketika praktek sambil saya jelaskan gitu. Nah ini gambaran teman-teman nanti ketika nanti praktek pemipaan ya terkait nanti setelah ini nanti kita jelaskan lagi terkait dengan standar dan tadi merapikan pipa ya oil trap tadi ya. Nah oke, seperti itu nanti harapannya juga penting sekali untuk pemipaan ini untuk teman-teman kedepannya ketika praktek ya. Untuk dari saya mungkin itu saja. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk persiapan alat dan bahan. Oke, seperti itu.